Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Aini dengan NIM 118206006 dari Pendidikan Biologi 5A. Dalam video ini, saya akan melakukan kegiatan praktikum dengan judul Sistem Pernapasan. Pernapasan merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tujuan dari manusia bernapas yaitu untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga dengan alat pernapasannya. Mekanisme pernapasan itu ada dua, yang pertama pernapasan dada, dan yang kedua ada pernapasan perut. Volume udara dan kapasitas udara dalam pernapasan itu berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-paru, kemampuan bernapas, dan kondisi kesehatan seseorang. Volume udara pada paru-paru itu terdiri dari volume tidal, volume udara keluar simpanan, dan volume residu. Sedangkan kapasitas udara pernapasan itu terdiri dari kapasitas paru-paru total, kapasitas sisa pernapasan, dan frekuensi pernapasan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan itu adalah usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu ada air, ada selang bening atau selang akuarium sepanjang 60 cm, ada baskom plastik, ada jerigen kecil dengan ukuran 4,5 liter, dan spidol. Masukkan air sebanyak 4 liter ke dalam jerigen yang sudah diberi garis yang menunjukkan ketinggian air. Baskom plastik diisi dengan air secukupnya, lalu masukkan selang sekitar setengahnya ke dalam jerigen. Letakkan jerigen tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Dilakukan sebelum dan sesudah lari. Nah, untuk video ini merupakan keadaan normal atau sebelum lari. Setelah lari, tiup kembali jerigen yang berisi 4 liter air. Gunakan skala pada jerigen untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai. Setelah napas habis, perhatikan air pada jerigen berhenti di volume berapa, lalu catat hasilnya. Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan. Nah, di sini terdapat tabel hasil yaitu nama Ainur Aini, tinggi badannya itu 151 cm dan berat badannya itu 51 kg. Untuk kapasitas paru-paru, sebelum beraktivitas dan sesudah beraktivitas itu untuk sebelum 3000 mili dan sesudah beraktivitas 2600 mili. Nah, kapasitas paru-paru itu berbanding terbalik dengan sisa air yang tersedia. Jika sebelum beraktivitas sisa airnya 3000 mili, berarti itu kan lebih besar ya, maka kapasitas paru-parunya itu sedikit. Sedangkan yang sesudah beraktivitas itu lebih kecil, yaitu 2600 mili, maka kapasitas paru-parunya itu besar. Kapasitas paru-paru sesudah beraktivitas itu meningkat dikarenakan ketika kita melakukan aktivitas, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen dan mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida. Akibatnya, kapasitas paru-paru meningkat. Berbeda dengan sebelum melakukan aktivitas, tubuh membutuhkan oksigen lebih kecil dan karbon dioksida yang dikeluarkan kecil, sehingga sebelum melakukan aktivitas kapasitas paru-paru lebih kecil. Sesuai dengan teori, kapasitas vital pada seorang atletis lebih besar bekerja daripada orang yang tidak pernah berolahraga. Kebiasaan olahraga akan meningkatkan kapasitas paru dan akan meningkat 30-40%. Kesimpulan pada praktikum ini yaitu kapasitas paru-paru setiap orang berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis kelamin, suhu, usia, tinggi badan, posisi tubuh, dan lainnya. Kapasitas paru-paru setelah berolahraga meningkat daripada sebelum berolahraga. Tinggi dan hanya kapasitas paru-paru berbanding terbalik dengan sisa air yang tersedia.